pertidaksamaan nilai mutlak. Ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah pertidaksamaan nilai mutlak yang kedua ruas itu memuat nilai mutlak. Kedua ruasnya memiliki mutlak, ya. Saya berikan sebuah contoh. Kita ini bentuk pertidaksamaan, nanti saya berikan dua buah contoh. Yang pertama contoh lebih dari, kemudian yang kedua yang kurang dari. Yang pertama saya berikan sebuah contoh lebih dari yang mutlak. 3x kurang 1 itu lebih dari sama dengan mutlak x tambah 1. Nah, ingat, kita untuk trik seperti ini kita kuadratkan mutlaknya supaya cepat. 3x kurang 1 pangkat 2 lebih dari mutlak x tambah 1 pangkat 2. Ya. Kemudian ingat sifat bahwa kalau x kuadrat sama dengan y kuadrat, maka itu bisa kita buat x tambah y, ya, kali x kurang y itu sama dengan 0. Kita buat ini. Karena di sini lebih dari, berarti kita buat nanti lebih dari sama dengan 0, ya. 3x kurang 1, ya, berarti tambah x tambah 1. Yang pertama. Kemudian yang kedua, 3x kurang 1 kurang x tambah 1 lebih dari sama dengan 0, ya. Kita tinggal selesaikan. Kita operasi aljabarnya. 3x tambah x berarti itu adalah 4x. Negatif 1 tambah 1 itu berarti 0, ya. Kemudian yang kedua, 3x kurang x itu 2x, ya. Negatif 1 kurang 1 berarti negatif 2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita buat pembuat nolnya. Kita buat pembuat 0, berarti 4x tambah 0 itu sama dengan 0, atau 2x kurang 2 itu sama dengan 0. Maka kita peroleh 4x sama dengan 0. Ini berarti x sama dengan 0 per 4. 0 per 4 berapa? Jangan sampai ada yang tidak tahu, ya. 0 per 4 berarti 0. Kemudian yang satunya, 2x kurang 2 itu sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Nah, di sini perbedaan antara persamaan dengan pertidaksamaan. Kalau persamaan kemarin kita tidak butuh garis bilangan, kita tidak gunakan garis bilangan, kita tidak gunakan, ya. Dan untuk yang pertidaksamaan kita pasti menggunakan garis bilangan. Ya, berarti angka yang kita peroleh mana? Ada angka 0. Kita bulat full karena soalnya lebih dari sama dengan, ya, karena ada tanda kemudian, ya, 1 juga gitu. Artinya di sini ada 3 daerah, kan? Daerah pertama, ini daerah pertama, daerah kedua, dan ini daerah ketiga. Nah, di sini kita ambil angka, kemudian kita substitusi sini untuk mengecek daerahnya itu apa. Apakah daerah positif atau daerah negatif. Kita ambil dari yang pertama, ini terserah, terserah, mau boleh dari sini, atau sini terserah. Saya ambil dari sini saja, ya, negatif 1. Kita substitusi ke sini. Ke sini, ya, kita substitusinya ke sini. Ya, berarti 4 kali negatif 1 ditambah 0 yang pertama. Kemudian yang kedua, 2 kali negatif 1 dikurang 2. Ya, kita operasikan. 4 kali negatif 1 itu berarti negatif 4. 2 kali negatif 1 itu negatif 2 kurang 2 berarti negatif 4. Maka kita peroleh positif 16. Ya, 16. Artinya apa? Daerah yang berada di sebelah sini, berarti adalah daerah positif. Daerah positif, bukan nilainya, ya. Beda nilai dengan daerah. Daerah penyelesaian di sini adalah daerah positif, bukan nilainya, tapi daerahnya, ya. Kemudian biasanya bentuk seperti ini selalu selang-seling sih. Selalu selang-seling. Bisa jadi juga nggak apa-apa, ya, lihat kondisinya. Positif, negatif, positif. Biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk lebih meyakinkan kita cek lagi angka lain. Saya ambil angka yang di sini saja, ya.
kita ambil yang daerah ketiga. Daerah ketiga berarti X-nya sama dengan 2 ya. X di sini tadi sama dengan -1. Daerah ketiga itu adalah 2. Kan di sini ada angka 2. Kita substitusi seperti tadi. Berarti 4 kali 2 ditambah 0 kali 2 kali 2 ya dikurang 2. 4 kali 2 tambah 0 itu 8, positif ya. Dikali dengan 2 kali 2 4 kurang 2 berarti 2. Ini juga positifnya. Positif juga, berarti di sini juga daerah positif ya. Artinya di sini adalah daerah negatif. Daerah negatif ya. Nah, permintaan soal tadi itu lebih dari sama dengan. Ingat, kalau lebih dari sama dengan berarti permintaannya adalah daerah positif ya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya berarti yang ini, yang ke arah daerah positif ya. Artinya kalau kita sudah dapat seperti ini, himpunan penyelesaiannya mana? Ya, himpunan penyelesaiannya mana? Nah, ini tinggal saya hapus aja ya, karena ini hanya untuk mengecek saja. Himpunan penyelesaiannya mana? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari sama dengan, kan ke arah kiri, berarti kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan 0, atau yang di sebelah sana berarti lebih dari, kan ke arah kanan. X lebih dari sama dengan 1. X elemen bilangan ya. X lebih dari sama dengan 1. X elemen bilangan real ya. Kita sudah dapat jawabannya seperti ini. Nah, sebenarnya boleh juga kita menggunakan sifat yang kemarin, sifat untuk nilai mutlak, bahwa kalau mutlak fx sama kurang lebih dari sama dengan C, maka himpunan penyelesaiannya itu berarti kita peroleh adalah atau ya fx ya itu lebih dari kita dapat kalau lebih dari berarti itu fx ya kurang dari sama dengan negatif C, atau fx lebih dari sama dengan C ya, x elemen bilangan dari. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kita di sini yang C-nya di sini kita ganti dengan nilai yang kita peroleh. Boleh juga seperti itu. Maka himpunan penyelesaiannya kalau kita tidak mau begini ya, tidak mau pakai garis bilangan boleh. Tapi kita konsepnya seperti ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah mana? Mana yang lebih kecil? Angka 0 atau angka 1? Yang pasti kan angka kecil kan pasti di sebelah sini ya. Maka kita ambil nilai X-nya, atau ini X-nya karena sini fx. Kalau kita untuk penyelesaiannya HP-nya berarti X. X di mana? X yang angka kecil mana? 0. Kurang dari sama dengan 0, atau X lebih dari sama dengan yang agak besar 1. X elemen bilangan real. Oke? Ya. X lebih dari sama dengan 1, X elemen bilangan real. Boleh seperti itu. Ya. Oke, sekarang saya berikan contoh kedua. Kalau tadi kita bahas yang lebih dari, sekarang kita bahas yang kurang dari. Ya. Nah, berikan contoh, misal mutlak X kurang 1 kurang dari sama dengan mutlak 2X tambah 3 ya. Nah, konsepnya tetap sama, kita kuadratkan saja. Mutlak X kurang 1 pangkat 2 kurang dari sama dengan mutlak 2X tambah 3 pangkat 2. Jadi ingat seperti sifat sebelumnya, bahwa itu kita harus ingat X kuadrat sama dengan Y kuadrat, maka X tambah Y kali X kurang Y itu sama dengan 0 ya. Artinya apa? Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya ya kan? Berarti kita buat X kurang 1 tambah 2X tambah 3 kali X kurang 1 kurang 2X tambah 3 ya, kurang dari sama dengan 0 ya.
Jadi kita tinggal selesaikan, kita operasikan X tambah 2X berarti 3X ya. Negatif 1 tambah 3 itu positif 2. Oke? X kurang 2X negatif X ya. Kemudian negatif 1 kurang 3 itu negatif 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini variabel X-nya itu sebisa mungkin jangan ada yang bernilai negatif. Artinya, di sini kita kali negatif 1 semua kedua ruas. Kita kali negatif 1 kedua ruas. Nah, ini 3X tambah 2 yang kita kalikan kan ini bentuk perkalian, salah satunya aja. Maka ini kita kali negatif 1 kali negatif X berarti positif X. Negatif 1 kali negatif 4 berarti positif 4. Tandanya ingat dibalik lebih dari sama dengan 0. Ini jangan sampai lupa. Ingat tandanya dibalik. Ingat tanda dibalik. Jangan sampai tidak. Kalau tidak, nanti jawabannya bisa jadi keliru. Ya. Kita tinggal lanjutkan ya. Kita lanjutkan berarti kita buat pembuat nolnya. 3X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 4 itu sama dengan 0. Maka 3X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 2 per 3. Kemudian yang satunya berarti adalah X sama dengan negatif 4. Ya, saya pakai garis bilangan aja di sini ya, kita pakai garis bilangan. Berarti angka yang kita peroleh mana yang lebih kecil? Oke, berarti negatif 4 ada sama dengan, berarti bulat full ya. Kalau tidak ada sama dengan, berarti bulatnya bulat kosong ya. Ingat seperti yang kemarin. Berarti di sini bulat full juga negatif 2 per 3. Nah, artinya sama. Ini ada 3 daerah. Daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Cari yang mudah, jangan mempersulit diri sendiri. Di sini kan ada angka 0 ya, di sini ada angka 0. Ya, daerah ketiga itu ada angka 0. Maka untuk X sama dengan 0, kita substitusi di sini. Ya, kita substitusi. Berarti 3 kali 0 tambah 2 kali 0 tambah 4. 3 kali 0, 0 tambah 2 berarti 2 kali 4 berarti positif 8. Artinya daerah di sini, daerah ketiga ini adalah daerah positif. Kalau di sini positif, berarti di sini daerah negatif, sini daerah positif juga. Ya, kita pakai selang-seling saja. Oke? Nah, permintaan jangan lagi lihat di sini. Kita kan sudah ubah tadi soalnya. Ya, jadi lebih dari. Ya, kita sudah ubah jadi lebih dari. Artinya himpunan penyelesaiannya yang mana? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang daerah positif, kan sudah diubah ya. Artinya himpunan penyelesaiannya adalah X di mana? Ya, ke arah kiri X kurang dari sama dengan negatif 4 atau X lebih dari sama dengan negatif 2 per 3. X elemen bilangan real. Ya, oke? Ngerti?